Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat bertemu dengan saya Ridwan. Kita akan belajar Microsoft Word dari awal. Jadi bagi pemula, bagi yang sudah tingkat mahir, bisa ditingkatkan lagi ke tingkat yang lebih tinggi. Oke, untuk langkah-langkahnya mari kita ikuti langkah-langkah berikut. Oke, kita langsung saja. Ini bagi pemula ya. Jadi bagi pemula yang mau menggunakan Microsoft Word untuk pengerjaan dokumen-dokumen ya. Nah, di sini yang kita menggunakan Microsoft Word 2019. Boleh juga menggunakan Microsoft 2007 ya, 2013. Nah, sedangkan untuk Windows-nya kita di sini menggunakan Windows 10 ya. Nah, Windows 10 tampilannya seperti ini. Nah, untuk Windows versi yang lain itu mungkin berbeda. Nah, langkahnya bagaimana kita mau membuka Microsoft Word? Nah, langkahnya kita boleh klik 2 kali di mouse ya, bagian ini. Nah, tampil jendelanya seperti ini. Atau boleh juga dengan cara bagaimana? Klik kanan, klik open. Nah, dia juga terbuka. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk pengenalan menu-menu ya. Nah, di bagian atas ini adalah namanya ribbon ya. Ribbon ini dimana ada, kalau yang seperti ini namanya untuk save atau menyimpan file kita nanti ya. Kalau untuk ini untuk membuka dokumen baru ya. Kalau kita klik ini, dia akan ada dokumen baru. Jadi ada dua, kita ada 2 dokumen ya, seperti itu. Nah, itu. Kemudian yang ini untuk membuka dokumen yang sudah pernah kita ketik ya, yang sudah pernah kita ketik, dimana kita menyimpannya. Nah, ini ruler ya, ini untuk mistar itu seperti ini. Kalau kita klik, ada centangnya, dia hilang. Kemudian kalau kita klik lagi, dia muncul ya. Mistarnya ada di bagian atas dan bagian kiri. Kemudian di sini ada menu ribbon apa saja yang mau kita tampilkan di sini. Ya, ini boleh kita centang di sini. Seandainya mau kita hilangkan juga boleh juga, sesuai kebutuhan. Nah, kemudian di tengah ini ada title bar ya, jadi judul ya. Nanti kalau setelah kita save, nanti maka kalau kita membuka lagi dokumen kita ini judulnya akan berubah sesuai apa yang kita ganti ya. Di sini judulnya. Kemudian bagian kanan di sini ada yang garis ini namanya minimize. Kalau kita klik itu akan menutup ke bawah. Jadi bukan hilang ya, tetapi dia menutup ke bawah. Boleh kita klik lagi bagian bawah ini, dia muncul lagi. Kemudian ada juga yang di sini namanya restore down. Ini kalau kita klik, dia akan tampilan setengah. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita klik lagi, dia menjadi besar lagi ya. Nah, kemudian di bagian kanan ini close, itu untuk menutup pekerjaan kita. Biasanya tanda X di mana-mana itu untuk menutupnya ya. Nah, kemudian kita pengenalan menu dulu. Nah, di sini ada menu-menu ya. Nah, jadi ada menu home, isinya seperti ini. Ada menu insert. Nah, di sini ada sub menu. Jadi di setiap menu-menu ini ada sub menunya di bawah. Seperti desain, nah, menunya seperti ini. Kemudian layout ya, ada sub menunya juga, reference seperti itu. Kemudian ini ada mailing, nanti kita pelajari ke tingkat yang lebih lanjut. Review ya, juga ada isinya, view dan yang lainnya ya. Help juga ada. Nah, seperti tadi di sini ada menu ruler ya. Ini untuk mistarnya. Tadi boleh kita di sini kita hilangkan centangnya, hilang. Boleh juga kita tampilkan seperti itu. Nah, untuk menampilkan mistar ini juga bisa di bagian
view menu ya. Di sini ada perangannya ruler ya. Ini boleh kita centang, boleh kita pasang lagi ya, seperti itu. Jadi muncul. Nah, kemudian di bagian kanan ini ada untuk scroll ya, untuk menaikkan dan menurunkan. Ya, ini kalau seandainya biasanya ada dua di sini, kalau ini posisinya lebar ya. Kalau lebar itu ininya ada. Contohnya seperti ini. Apabila dia lebar, dia juga muncul seperti ini ya. Oke. Nah, untuk mistar ini digunakan untuk kita mengatur margin ya, batas atas, batas kiri dengan sisinya ya. Kemudian di sini ada juga namanya indent. Indent ini fungsinya untuk kita menggeser tulisan. Seperti itu. Kita buat contoh dulu. Untuk menggunakan indent ini bagaimana? Misalnya kita tulis dulu. Misalnya seperti ini boleh kita posisikan kursor. Ini yang bergerak ini kursor ya. Nah, jadi kalau kita menggerakkan mouse ini juga bergerak. Nah, ini boleh kita klik kiri. Nah, jadi seperti ini. Atau boleh juga kita klik di sini, kita klik dan tahan, kita geser ke kiri. Nah, kemudian ini kita gunakan untuk indentnya ini untuk memindah kemana ya, untuk bisa ke tengah itu menggunakan indent. Oke, kita selanjutnya kita perkenalkan untuk penggunaan menu-menunya dulu. Nah, jadi kita penggunaan menu-menu. Nah, di sini di menu home ada submenu yang ini ya. Jadi perangkanya boleh kita klik di sini. Nah, kita klik di sini, kemudian boleh kita copy. Nah, bagaimana? Nah, boleh kita klik di sini. Kita spasi dulu. Nah, kita tekan yang ini. Nah, jadi dia mengcopy ya. Kemudian boleh juga kita ini namanya undo ya, untuk kembali tidak jadi. Nah, atau sebelahnya ini juga redo, kalau jadi kita pakai. Jadi kita memakai itu. Selanjutnya di sini ada submenu font ya. Font di sini ada berisi tulisan, jenis-jenis tulisan. Di sini ada beberapa tulisan, disesuaikan kita mau pakai yang mana. Untuk penggunaan bagaimana? Boleh kita blok dulu ya, ini blok. Nah, ini bisa kita ganti penggunaan sesuai yang kita inginkan. Nah, kemudian ada di sini misalnya kita pakai yang ini ya, Times New Roman. Di sini untuk ukuran. Untuk ukuran boleh kita pilih, atau di sini boleh kita klik langsung. Ketik langsung di sini ya, ukurannya 12. Setelah itu kita enter. Ini biasa digunakan untuk dokumen-dokumen ukurannya 12 ya. Kemudian di bawah sini ada menu bold ya, ini untuk cetak tebal. Untuk mengembalikannya klik lagi. Di sini ada cetak miring. Nah, untuk mengembalikan klik lagi. Di sini ada garis bawah ya. Garis bawah. Boleh kita klik lagi untuk mengembalikan. Nah, ini untuk mencoret. Nah, kemudian ini bisa digunakan juga ini seperti H2O ya. Nah, di sini juga untuk mewarnai tulisan kita. Boleh kita warnai sesuai keinginan kita. Seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada paragraf. Dalam paragraf ini ada namanya bullet. Ya, kalau kita tekan bullet ini, nah jadi tampilan seperti ini. Ya, atau bisa juga dengan penomoran. Penomoran dia berubah menjadi seperti ini ya. Ini yang bisa digunakan. Sekarang kita kembalikan dulu. Nah, jadi
di bawah ini juga ada, ini untuk meratakan tulisan ya, meratakan tulisan. Ini rata bagian kiri, bagian kirinya ini, yang ini rata. Kalau ini tulisan menjadi ke tengah ya, jadi kita buat ke tengah tulisannya. Untuk yang ini untuk rata di bagian kanan. Nah, sedangkan yang ini untuk rata kiri kanan. Ini kenapa seperti ini? Karena ini tidak full tulisannya ya. Jadi kalau seandainya full ya seperti ini. Nah, jadi rata kiri dan kanan. Itu untuk penggunaan. Nah, kemudian di sini ini untuk spasi antar paragraf ya, bisa kita gunakan. Ini kita blok dulu untuk menggunakannya, baru kita klik yang mana yang mau dipilih. Nah, seperti itu. Situ untuk bagian kanan ini, di sini ada spasi ya. Jadi misalnya kita blok dulu, ini spasinya berubah, sesuai keinginan kita. Kalau yang normal itu yang ini, itu untuk menu-menu di bagian home ya. Kemudian di sini nanti bisa digunakan juga ini untuk cover ya. Cover ini biasanya untuk kita membuat cover buku yang bisa digunakan juga, tapi jarang digunakan juga. Ada blank page ya, ini untuk break-breaknya juga nanti dicoba. Di sini kalau seandainya kita mau membuat tabel, nah di sini juga bisa ya. Di sini untuk baris, ke bawah untuk kolom, berapa kolomnya yang mau diperlukan ya. Jadi bisa diatur di sini. Kemudian di sini juga untuk kita mau masukkan gambar dalam dokumen kita. Boleh kita klik yang ini misalnya ya. Nah, jadi masuk misalnya ada ini, kita masukkan, klik gambarnya, kita klik insert. Nah, dia muncul seperti ini. Ya, ini untuk gambar ya. Nah, kemudian ini kalau kita klik di luar, dia tidak keluar format ya. Jadi kalau kita klik ini, dia keluar format ini, jadi bisa kita auto edit di sini ya. Nah, itu. Kemudian kita kembali lagi ke insert dulu. Nah, selanjutnya di sini juga ada bagian tab ya. Di sini sudah ada disediakan, ada kotak ya, bintang. Kalau misalnya kita coba untuk kotak, bisa kita tarik di sini garis tanda panah ini ya. Di sini dia keluar kotak seperti itu. Nah, kemudian kita bisa atur yang ini. Seandainya kita mau mengubah warna atau jenisnya, di sini boleh. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita juga mau masukkan tulisan. Misalnya di sini boleh, di sini tandanya seperti ini, kita klik kanan. Nah, di sini ada add text. Nah, di sini boleh kita ketik. Seperti itu ya. Nah, ini fungsinya banyak, bisa kita gunakan yang mana yang mau kita gunakan. Ada garis juga ya. Selanjutnya di menu insert di sini juga ada sub menu-menu yang lain. Misalnya di sini ada juga yang ini ya, namanya word art, bisa kita gunakan. Bisa kita ada pilih yang mau yang mana kita gunakan. Nah, jadi kita tinggal ganti saja di sini. Mau belajar, oke, ini bisa kita tarik ya. Untuk jenis tulisannya bisa kita rubah di sini ya, bisa kita rubah yang mana yang mau kita pakai. Di sini ada untuk mewarnai tulisannya ya, bisa kita gunakan. Nanti bisa dicoba-coba di sini yang mana yang mau digunakan. Langkah selanjutnya, kita mau menyimpan dokumen kita ini, kita boleh klik yang tanda di ribbon ini ya, kita klik save. Sekarang kita boleh simpan, kita cari di mana kita mau menyimpannya. Misalnya kita di dokumen ya, kita kasih judulnya di sini, aku mau belajar MS Word. Nah, sekarang kita klik save. Maka title barnya berganti seperti ini. Jadi nanti kalau kita mau membuka dokumen kita yang sudah kita ketik,
kita cari yang ini tadi namanya. Oke, untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Kita lanjutkan untuk pertemuan bagian kedua. Oke, kita close. Oke, terima kasih.